dalam pembangunan suatu wilayah. Nah, mengingat kegiatan ini tuh berhubungan dengan pelepasan hak atas tanah, bagi subjek hak yang menguasai atau memiliki bidang-bidang tanah di lokasi pembangunan, maka pengadaan tanah ini dimaknai sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nah, untuk kegiatan pengadaan tanah ini bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Nah, dalam konteks ini untuk terminologi pengadaan tanah sering disebut sebagai pembebasan tanah. Nah, untuk pembebasan tanah yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir adalah pembebasan tanah untuk mendukung lebih dari 245 proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Nah, maka kemudian kita lebih banyak membahas terkait dengan pembangunan penyediaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan PP-nya. Nah, adapun capaian dari proyek strategis yang sempat saya sebutkan tadi adalah sekitar ada 35 proyek yang sudah operasional, selanjutnya ada 145 proyek tahap konstruksi, ada 9 proyek tahap transaksi dan juga ada 85 proyek tahap persiapan. Ini juga yang pernah beberapa teman-teman kalian sebutkan waktu pertemuan yang lalu. Memang ada beberapa tahap yang sedang proses dan juga ada yang tahap persiapan. Nah, kemudian dalam berbagai kasus pengadaan tanah itu sendiri, untuk kepentingan umum, terdapat permasalahan-permasalahan yang awam sering muncul dalam proses pembebasan tanah. Nah, ini ada 10 di sana. Yang pertama, lokasi yang tidak sesuai dengan RT RW. Nah, selanjutnya ada tidak semua masyarakat yang terdampak itu setuju. Nah, ini juga sudah pernah disinggung oleh teman-teman ya, permasalahan-permasalahan itu. Terus ada juga hak atas tanah yang tidak jelas, baik itu objek maupun subjeknya. Yang keempat, ada ketidaksepakatan dalam ganti rugi. Yang kelima, kurang terbukanya informasi. Yang keenam, ada munculnya spekulan. Nah, ini sering juga bikin geger di tengah-tengah kegiatan pembebasan tersebut. Terus yang ketujuh ini ada dokumen perencanaan yang kurang mantap. 8 ini proses penetapan lokasi yang tidak clear dan clean. Yang ke-9, belum adanya NSPK untuk studi perencanaan pengadaan tanah. Yang ke-10, pemahaman regulasi dan implementasi yang belum memadai. Nah, sebenarnya ada lagi yang ke-11, yaitu ada penganggaran yang belum mengcover seluruh tahapan. Nah, ini makanya kita juga dulu pernah belajar terkait dengan manajemen survei pertanahan itu seperti apa, sehingga tidak ada hal yang ke-11 ini yang mungkin nanti saya tambahkan ya. Di sini ada penganggaran yang sebenarnya harus mengcover dari seluruh tahapan kegiatan dari pengadaan tanah pembebasan lahan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mengapa muncul berbagai permasalahan dalam kegiatan pembebasan tanah sebagaimana yang sudah kalian lihat di sini ada 11 ya sebenarnya tadi. Nah, jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Ya, mengingat terdapat beberapa tahapan dalam pengadaan tanah. Nah, ini juga teman-teman kemarin sudah sempat membuat matriks terkait dengan undang-undang penyediaan tanah untuk kepentingan umum. Di sana kalian bisa lihat beberapa tahapan dalam pengadaan tanah tersebut. Nah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tersebut. Dengan pelepasan hak atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat memberikan kekuasaan pada negara untuk kemudian mengatur dan memberikan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum.
Nah, ada berbagai permasalahan pengadaan tanah yang muncul, kemudian perlu diidentifikasi terkait dengan objek permasalahannya. Di pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, atau pada tahap penyerahan hasil. Dan juga subjek yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Kita perlu tahu identifikasi dari objek dan subjek sebagaimana yang tadi disebutkan, karena itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi kita dalam penyelesaian permasalahannya tersendiri gitu. Apakah nanti yang perlu ditempuh adalah jalur litigasi ataupun cukup menggunakan jalur non litigasi. Nah, namun demikian, pada dasarnya untuk pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum saat ini sudah jauh lebih baik dari proses pembangunan yang terdahulu, terlebih jika ditinjau dari kerangka regulasi yang mengaturnya. Nah, dalam hal ini hak masyarakat sebagai pemilik tanah dilindungi oleh undang-undang berkenaan dengan ganti kerugian, misalnya regulasi yang dijadikan dasar tidak memungkinkan ganti kerugian ditetapkan secara sepihak, tetapi dengan adanya musyawarah yang mendasarkan nilai tanah hasil penilaian oleh penilai independen atau appraisal. Nah, ini untuk penilai independen sendiri yang akan melakukan penilaian untuk ganti kerugian terhadap nilai apa saja yang dinilai. Di sana ada tanah, ruang atas tanah, bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai secara keseluruhan. Nah, tapi memang berbagai permasalahan terkait dengan pengadaan tanah itu tetap saja muncul. Bahkan munculnya ada juga yang pada tahap awal atau perencanaan. Nah, ini ada penelitian, sebenarnya ada penelitian dari Setiawati DKK tahun 2018 menemukan bahwa sebagian besar dokumen perencanaan pengadaan tanah masih lemah, padahal dokumen perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan tahap-tahap selanjutnya. Jadi banyak kasus yang ditolaknya dokumen perencanaan karena ketidaktahuan instansi yang memerlukan tanah dalam hal membuat perencanaan pengadaan tanah. Nah, bahkan dokumen perencanaan ini hanya dianggap sebagai sekedar prosedur formal aja. Jadi sehingga penyiapan untuk dokumen tersebut itu tidak dikerjakan secara serius. Jadi tidak jarang pengajuan dari pengadaan tanah itu ditolak oleh pemerintah daerah atau bahkan sudah pada tahap persiapan permohonan pengukuran itu ditolak oleh pihak ATR BPN karena dokumen perencanaannya itu masih kurang lengkap. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut ya, maka permasalahan-permasalahan pengadaan tanah sebenarnya dapat diantisipasi melalui penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang baik. Nah, untuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang baik harus memuat berbagai hal terkait keseluruhan proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa mulai latihan dengan teman-teman dalam satu kelompoknya. Sudah bikin kelompok belum ya? Halo. Belum ada, Bu. Oh ya, nanti mungkin bisa mulai bikin kelompok. Lah ini nanti bisa mulai dikerjain DL-nya mungkin minggu depan ya, sesuai dengan sesuai dengan pertemuannya aja, sesuai dengan minggunya. Jadi pertama nanti kalian belajar untuk menganalisis. Ini tadi sudah sempat dibahas juga terkait permasalahan umum dalam setiap kegiatan pengadaan tanah. Kira-kira menurut kelompok kalian, apa sih yang paling dominan gitu? Dan nanti silakan diberi sedikit penjelasan terkait itu. Nah, yang kedua, bisa menjelaskan sebutkan permasalahan umum pengadaan tanah pada setiap tahapan dan kira-kira jenis alternatif apa yang disarankan untuk penyelesaian tersebut.
Terus yang ketiga ada penyelesaian permasalahan pengadaan tanah. Nah, ini saya seperti tadi bahas terkait bisa melalui peradilan atau litigasi dan juga non-litigasi. Kira-kira jelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses. Yang keempat, di sini ada proses musyawarah dari penentuan ganti kerugian dilakukan pada tahapan pelaksanaan yang seharusnya menjadi suatu yang penting terkait dengan kelanjutan kegiatan pengadaan tanah. Bagaimana kondisi ideal dalam musyawarah? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada rangkuman. Nah, pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu memunculkan permasalahan. Nah, ini baik bersifat umum maupun bersifat khusus terkait dengan penguasaan tanah. Nah, permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum selalu muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah. Nah, permasalahan yang paling krusial dalam proses-proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum terjadi pada tahapan penetapan lokasi dan besaran ganti kerugian. Nah, penyelesaian masalah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diselesaikan dengan jalur litigasi dan mitigasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah tanah yang dikuasai perseorangan atau badan hukum. Nah, kita tahu bahwa memang negara Indonesia itu luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi memang sedikit wajar gitu kalau misal presiden dari zaman dulu banget sampai sekarang itu masih kadang-kadang kewalahan bagaimana menata Indonesia atau membangun Indonesia dengan baik gitu. Pasti tetap ada permasalahan. Nah, kita tahu bahwa pembangunan dilaksanakan pastinya membutuhkan area tanah yang luas gitu. Jadi sehingga banyak bidang-bidang tanah yang saat ini memang sudah dimiliki seseorang ataupun badan hukum tertentu. Nah, kadang-kadang hal ini tuh yang bikin proses dari pengadaan tanah bagi kepentingan umum itu terdapat hambatan. Nah, kita kembali ke tujuan dari pengadaan tanah itu sendiri. Jadi tujuan pengadaan tanah adalah menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Nah, terkait dengan tujuan pengadaan tanah tersebut, maka setiap kegiatan harus bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan pemilik tanah tersebut atau orang yang menguasai tanah, di mana kegiatan pengadaan tanah tersebut dilaksanakan itu merupakan tugas dari pemerintah. Nah, dengan telah dikuasai atau dimilikinya tanah oleh perseorangan atau oleh badan hukum tertentu, nah hal ini mengakibatkan kegiatan pengadaan tanah harus berhadapan dengan orang atau badan hukum yang menguasai atau memiliki tanah tersebut. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa nah ini apabila tanah tersebut dikuasai perorangan, pastinya tidaklah mudah untuk meyakinkan agar mau melepaskan hak atas tanahnya. Nah, ini pasti juga yang sempat dibahas juga pasti sulit lah, karena secara psikologis pasti ya orang tersebut itu sudah nyaman tinggal di tempat tersebut dan enggan untuk berpindah ke tempat lain. Bila tidak mau dengan kemauan sendiri, maksudnya kalau bukan karena kemauan sendiri ya pasti nggak mau karena udah nyaman gitu. Nah, selanjutnya adanya ikatan sosial dengan masyarakat sekitar yang sudah terjalin lama, yang menyebabkan kenyamanan hidup bertetangga dalam satu lokasi. Nah, pastinya dengan adanya kegiatan pengadaan tersebut sangat memungkinkan untuk mereka itu berpisah dari kelompok masyarakat atau tetangga-tetangga kenalan yang sudah mereka miliki sejak lama. Seperti itu. Nah, selanjutnya masalah alih profesi juga. Ini yang membuat orang itu
malas untuk melepaskan hak atas tanahnya. Ya karena hal ini disebabkan untuk memperoleh tanah pengganti seperti yang dimiliki saat itu tidaklah mudah. Karena hal itu pasti berkaitan juga dengan kenaikan harga tanah yang sangat cepat. Ini juga bisa terjadi karena spekulan atau keterbukaan informasinya seperti apa di lokasi tersebut. Nanti ada terkait dengan keterbukaan informasi di sini, yaitu bila ada rencana pembangunan atau pengadaan tanah. Semua orang itu bisa mengetahui adanya kegiatan tersebut dari berbagai sumber. Nah, misal kemarin ada teman kalian yang tahu informasi terkait dengan pembangunan bendungan tertentu atau pembangunan jalan tol tertentu yang akan melewati daerah sekitar rumahnya. Nah, akibatnya kalau sudah ada yang mengetahui atau keterbukaan informasi itu bisa diakses oleh banyak orang, artinya seseorang yang punya modal besar itu bisa membeli tanah di mana tempat atau di sekitar tempat yang akan dilakukan kegiatan pengadaan tanah tersebut. Tapi di sisi lain, orang yang memiliki tanah yang biasanya secara ekonomi lebih lemah dengan posisi seperti itu, biasanya bila ada tawaran untuk membeli tanah, mereka akan menawarkan harga di atas harga pasar. Nah, mereka akan melepaskan itu padahal bila nanti jadi tempat kegiatan pengadaan tanah, harga yang ditetapkan oleh penilai independen itu biasanya jauh lebih tinggi. Jadi masyarakat pemilik tanah itu kadang-kadang dirugikan. Ini juga sempat dengar cerita juga di beberapa tempat terjadi hal seperti itu. Sering, atau misal ada orang yang atau pihak dari seorang oknum yang menawarkan jasa untuk menaikkan harga, padahal itu memang secara hukum tidak legal hal seperti itu. Mereka memainkan harga, spekulan. Nah, kondisi ini bukan karena mereka tidak tahu kadang bahwa nanti itu di sana ada kegiatan pengadaan tanah, tapi karena kebutuhan dari uang mereka pada saat itu. Jadi selain itu ada juga cara yang dilakukan oleh orang yang akan membeli tanah bila pendekatan dilakukan kepada orang tua tidak berhasil, mereka tidak segan-segan melakukan bujukan-bujukan ke anak-anak pemilik tanah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada penguasaan atau pemilikan tanah oleh badan hukum. Jadi kita udah bahas terkait dengan kepemilikan perseorangan, akhirnya kita ke penguasaan atau pemilikan tanah oleh badan hukum atau instansi pemerintah. Ya, ini juga mempunyai permasalahan di dalam pelepasan hak atas tanahnya. Biasanya dikarenakan tanah tersebut sudah dikuasai atau dimiliki sesuai dengan cara dan prosedur yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda pula, seperti itu. Nah, apa yang selanjutnya bisa kalian pelajari, nanti kalian akan belajar dengan kelompok kalian berdiskusi terkait dengan bagaimana menurut saudara untuk mengatasi susahnya alih profesi bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pengadaan tanah tersebut. Dan yang kedua, apa pendapat saudara dengan kondisi sulitnya mendapatkan tanah yang bebas dari hak atas tanah dalam pengadaan tanah? Terus selanjutnya ada tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah atau oleh badan hukum seharusnya menjadi masalah yang mudah dalam proses pengadaan tanah, akan tetapi kadang malah menjadi masalah yang sulit. Itu kira-kira bagaimana pendapat saudara? Oke. Oh, dari tadi Hanifah terkendala absensi ya, sebentar. Hanifah rumahnya mana? Ada Hanifahnya.
Halo, nggak ada ya? Kalau nggak ada ya nggak diaksenin. Oke, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke persiapan pengadaan tanah itu sendiri. Jadi seperti yang teman-teman lihat di situ, persiapan pengadaan tanah di sana dimulai dari perencanaan. Jadi tadi sudah kita bahas terkait dengan penyiapan dokumen perencanaan itu sendiri. Nah, yang pertama di bagian persiapan pengadaan tanah, yang pertama adalah melaksanakan pemberitahuan dari rencana pembangunan. Nah, pada tahap ini biasanya pemberitahuan rencana pembangunan itu oleh instansi yang memerlukan tanah untuk kegiatan kepada pemberitahuan rencana pembangunan biasanya dilakukan paling lama 20 hari sejak 20 hari kerja ya, sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur. Nah, untuk pemberitahuan dilaksanakan dengan cara sosialisasi atau tatap muka atau dengan surat pemberitahuan. Oke. Oke. Tapi suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk pemberitahuan ini biasanya dilakukan paling lama 20 hari kerja ya. Dan itu harus diterimakan kepada gubernur. Nah, selanjutnya adalah melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Nah, untuk pendataan awal ini dilakukan selama 30 hari kerja. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi ada pengumpulan data awal dari pihak yang berhak dan juga objek dari pengadaan tanah. Nah, untuk pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari rencana pembangunan. Dari hasil pendataan tersebut kemudian dituangkan ke dalam daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang akan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan dari konsultasi publik rencana pembangunan. Nah, poin pertama terkait dengan pihak yang berhak, yaitu yang menguasai atau memiliki objek dari pengadaan tanah. Dan yang kedua, objek dari pengadaan tanah tersebut yaitu tanah, ruang atas, terus ada bawah tanah, bangunan, tanaman, dan juga benda lain yang terkait dengan tanah yang dapat dinilai oleh appraisal. Nah, selanjutnya pada tahap konsultasi publik di situ selama 60 hari kerja. Nah, apabila belum tercapai kesepakatan lokasi, maka dapat diulang kembali sebenarnya selama 30 hari kerja tersebut. Nah, untuk konsultasi publik sendiri, untuk rencana pembangunan, nah konsultasi publik itu dilaksanakan oleh tim persiapan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Nah, apabila rencana pembangunan akan mempunyai dampak khusus, misalnya konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan secara langsung. Nah, dalam konsultasi publik, tim persiapan akan menjelaskan rencana pengadaan tanah kepada pihak yang berhak dan juga pihak yang terkena dampak. Nah, selanjutnya pelaksanaan konsultasi publik sendiri dilakukan dalam jangka waktu 60 hari kerja yang dihitung mulai dari tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan yang kita sebutkan tadi. Nah, dari hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan tersebut kemudian dituangkan di dalam berita acara kesepakatan.
Nah, apabila dalam konsultasi publik tersebut terdapat pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan, maka dilakukan konsultasi publik ulang. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian apabila tidak setuju bisa melakukan konsultasi ulang dengan maksimal jangka waktunya 30 hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan tersebut. Nah, kesepakatan yang terjadi di dalam konsultasi ulang kemudian dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan pada konsultasi publik ulang. Bisa teman-teman lihat di bagian ya. Nah, dalam hal untuk konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang masih keberatan atas lokasi rencana pembangunan, maka instansi yang memerlukan tanah biasanya melaporkan keberatan tersebut kepada gubernur melalui tim persiapan. Nah, untuk menindaklanjuti keberatan tersebut biasanya gubernur akan membentuk tim kajian keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan tersebut. Jadi dikaji ulang seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke di pengajuan keberatan tadi ya. Jadi gubernur itu membentuk tim pengkajian untuk menerima atau menolak keberatan itu selama 14 hari kerja. Nah, itu sampai di sini penetapan lokasi oleh gubernur maksimal 14 hari kerja itu kira-kira beranggotakan siapa saja. Yang pertama di sana ada sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk. Nah, untuk sekda prof dan juga pejabat yang ditunjuk tersebut berposisi sebagai ketua. Selanjutnya ada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris. Terus ada instansi yang menangani urusan bidang perencanaan pembangunan daerah. Ada juga dari kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus ada juga bupati, wali kota atau pejabat yang ditunjuk dan juga ada perwakilan dari akademisi. Nah, tim kajian keberatan tersebut tugasnya apa saja gitu. Jadi itu menginventarisasi masalah yang menjadi alasan dari keberatan. Nah, kira-kira keberatannya itu berupa apa sih gitu? Apakah itu berupa klasifikasi jenis dan juga alasan keberatannya itu, terus ada pengklasifikasian pihak yang keberatan itu seperti apa, terus ada klasifikasi usulan pihak yang keberatan itu. Nah, selanjutnya setelah menginventarisasi masalah, kemudian disusun dalam dokumen keberatan. Nah, selanjutnya adalah ini melakukan pertemuan dan juga klarifikasi dengan pihak yang keberatan. Nah, untuk pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan dilakukan untuk yang pasti yang pertama untuk menyamakan persepsi tentang materi atau alasan keberatan pihak yang keberatan tersebut. Selanjutnya untuk menjelaskan kembali maksud dan tujuan dari rencana pembangunan. Nah, ketika setelah melakukan pertemuan dan klarifikasi dengan pihak yang keberatan, dilakukan untuk menyamakan persepsi dan juga menjelaskan kembali maksud dan tujuan pembangunan. Nah, itu selanjutnya kita membuat rekomendasi apakah hal tersebut, terkait dengan keberatan tersebut bisa diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi tersebut didasarkan atas kajian dokumen keberatan yang sudah disusun terhadap yang pasti kita kembalikan ke rencana tata ruang wilayah dan juga yang kedua prioritas pembangunan. Nah, prioritas pembangunan ini itu sesuai dengan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan juga rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Seperti itu. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin ya?
bisa Ibu. Oke, baik, saya lanjut. Saya akan coba pelan-pelan lagi. Rekomendasi yang kemudian dibuat oleh tim kajian yang ditandatangani oleh ketua tim kajian dan disampaikan kepada gubernur. Nah, kira-kira kalau bisa ngikutin tadi kira-kira ketua dari tim pengkajian itu siapa sih tadi yang dibentuk oleh gubernur? Ini saya nggak lagi dongeng ya. Jadi kalau teman-teman tadi dengerin, ya silakan Aisyah. Sekda provinsi bukan Bu? Ya, benar. Oke, terima kasih Aisyah. Jadi ada sekda prof atau pejabat yang memang ditunjuk sebagai ketua itu tadi. Oke. Jadi berdasarkan rekomendasi tim kajian tersebut, gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Kemudian surat tersebut disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah dan juga pihak yang keberatan. Nah, kemudian gubernur memutuskan dalam suratnya itu menerima keberatan, maka instansi yang memerlukan tanah kemudian membatalkan rencana pembangunan dan memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain. Seperti itu. Nah, penanganan dari keberatan oleh gubernur terhadap pihak yang keberatan dilakukan paling lama 14 hari sejak diterimanya keberatan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke penetapan lokasi. Oke, penetapan lokasi. Jadi untuk penetapan lokasi yaitu penyiapan penetapan lokasi pembangunan itu sendiri. Penetapan lokasi dilakukan oleh gubernur berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik yang telah dilaksanakan tadi. Jadi yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan juga ada kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang jika itu memang dilakukan ya tadi. Yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik ulang atau ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan sebagaimana berdasarkan rekomendasi tim kajian keberatan. Nah, selanjutnya untuk penetapan lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun. Nah, dalam hal itu diperlukan instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan Kepala Kantor BPN mengajukan permohonan perpanjangan waktu terkait dengan penetapan lokasi pembangunan kepada gubernur dalam waktu paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan. Nah, selanjutnya untuk permohonan tersebut disertai dengan keputusan penetapan lokasi dan pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisikan alasan dari pengajuan perpanjangan tersebut. Jadi data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan juga data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya. Nah, atas dasar permohonan perpanjangan penetapan lokasi, Gubernur menetapkan perpanjangan penetapan lokasi sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan lokasi pembangunan. Dalam hal jangka waktu lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak terpenuhi, nah itu dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya. Nah, proses ulang tersebut dimulai dari tahap perencanaan. Nah, ini kembali lagi ditetapkan gubernur 14 hari, kemudian berlaku selama 2 tahun, dapat diperpanjang 1 tahun. Apabila setelah berakhir masih ada sisa tanah, dilakukan proses ulang penetapan lokasi. Nah, untuk penetapan lokasi diumumkan gubernur dan juga instansi yang memerlukan tanah, kemudian dilakukan pengumuman penetapan lokasi. Gubernur bersama dengan instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, untuk pengumuman lokasi pembangunan tersebut memuat nomor dan juga tanggal keputusan penetapan lokasi, selanjutnya ada peta lokasi pembangunannya, terus sudah mencakup juga maksud dan tujuan pembangunan, letak, dan juga luas tanah yang dibutuhkan sudah
dijelaskan di sana, ada perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan juga perkiraan jangka waktu pembangunan. Oke. Nah, bagaimana sih selanjutnya untuk pengumuman dari penetapan lokasi pembangunan tersebut? Nah, ini mungkin yang teman-teman juga pernah lihat di media massa ataupun pernah lihat di kantor kelurahan gitu ya, pernah lihat. Nah, itu biasanya memang ditempelkan, kalau di kantor kelurahan itu biasanya ditempelkan di kantor kelurahan tersebut, kantor kelurahan atau desa, atau dengan nama lain apa gitu ya. Nah, ada juga di kantor kecamatan dan juga ada kantor kabupaten atau kota dan di lokasi pembangunan itu. Nah, itu biasanya teman-teman bisa lihat di pelang-pelangnya itu kan. Nah, untuk pengumuman penetapan lokasi dilakukan selama paling kurang 14 hari kerja. Nah, itu untuk yang ditempelkan. Selanjutnya teman-teman juga mungkin pernah lihat yang diumumkan melalui media cetak atau juga media elektronik. Nah, untuk pengumuman tersebut dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal, biasanya apa juga nasional. Dia paling sedikit 1 kali penerbitan pada hari kerja dan juga pengumuman melalui media elektronik yang dilaksanakan melalui laman website dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan juga pada instansi yang memerlukan tanah. Nah, ini juga mungkin teman-teman sudah sering lihat. Nah, selanjutnya untuk pengumuman penetapan lokasi pembangunan tersebut dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi pembangunan. Oke. Nah, selanjutnya ini apabila di kemudian hari ditemukan keberatan penetapan lokasi, maka yang dilakukan pertama adalah diajukan ke PT UN. Nah, PT UN apa teman-teman, masih ada yang ingat? Kita pernah ngundang PT UN ya. PT UN itu apa sih? Tugasnya apa? Masih ingat nggak? Yuk kita ayo dia silahkan. Terima kasih Ibu. PT UN itu kepanjangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi objek yang tugas atau pokok fungsinya itu tentu mengenai administrasi dan tentunya pengadaan tanah itu termasuk ke dalam administrasi yang diurus PT UN. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi ketika ada keberatan terkait dengan penetapan lokasi, bisa diajukan melalui PT UN. Maksimal 30 hari kerja setelah pengumuman dari penetapan lokasi tersebut. Nah, kemudian PT UN akan memutuskan dalam 30 hari kerja tersebut. Nah, apabila keberatan atas PT UN itu kemudian diajukan ke MA untuk Mahkamah Agung melalui kasasi maksimal 14 hari kerja. Kemudian dari MA memutuskan maksimal juga 30 hari kerja. Seperti itu. Itu untuk alur dari keberatan atas penetapan lokasi. Nah, selanjutnya Nah, ini latihan terakhir ya dengan anggota kelompok kalian. Nanti kira-kira apa saja yang perlu dilakukan dalam pendataan awal terkait dengan pengadaan tanah itu sendiri. Nah, jadi kalian belajar terkait dengan penyiapan dokumen perencanaan. Terus yang kedua, sebutkan dan juga jelaskan yang dimaksud dengan konsultasi publik itu apa. Nah, ini memang sudah saya sempat jelaskan, nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam. Terus sebutkan anggota tim yang dibuat oleh gubernur. Nah, ini juga tadi sudah saya sempat bahas juga. Nah, terus jelaskan yang dimaksud dengan penetapan lokasi. Nah, ini juga sudah dibahas. Dan apa yang dimaksud dengan keberatan dalam penetapan lokasi. Oke. End of presentation. Oke, selesai. Oke, teman-teman, jadi
silahkan nanti teman-teman mulai bikin kelompoknya seperti apa dan mulai melakukan diskusi terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Fadil Atala. Bu, izin bertanya, untuk yang kelompok itu berapa orang ya, Bu? Oh ya, belum ya. Kelompoknya bisa 5 atau 6 orang. Karena di kelas ini ada 62, mungkin 5 terus ada yang 6 gitu ya. 2 kelompok. Dikumpulnya minggu depan, ya Bu? Ya, dalam bentuk laporan. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait diskusi dengan kelompoknya nanti? Jadi sebenarnya diskusinya itu tadi beberapa memang sudah saya jelaskan waktu materi. Cuma nanti teman-teman memperdalam saja. Tinggal memperdalam dengan anggota kelompoknya. Karena nanti di akhir pasti ada kita belajar ini ya, PBL gitu ya. Project based learning dan juga case study itu terkait dengan pengadaan tanah. Seperti itu. Oke, barangkali memang kalau nggak ada yang mau ditanyakan, habis ini masih ada kuliah? Tidak ada, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, berarti udah lega ini untuk hari ini. Ini penutupnya untuk pengadaan tanah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kalian. Selanjutnya saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.